Kerja nggak semangat kalau nggak ada hutang. Iya, itu adalah dulu motoku. Dulu Mbak Inem Jogja itu merasa bahwa hutang itu sangat membuatku semangat bekerja. Tetapi kok lama-lama Mbak Inem Jogja malah terjebak dalam hutang. Kenalkan, aku ini adalah fanbase KUR. Siapa di sini fanbase-nya KUR juga? KUR-nya belum selesai, besok sudah ngajuin lagi buat nutup KUR yang lama. Setelah dapat cair, bukannya buat hal-hal yang bermanfaat, tapi buat beli motor, buat beli kalung, buat beli gelang. Hayo siapa? Podo. Oke Besti, aku mau cerita tapi agak panjang. Kalau kamu dengerin, siapa tahu kau nanti bisa bebas hutang. Karena bebas hutang itu serasa seperti piknik ke Pulau Bali, aman, nyaman, tentram, tanpa beban. Aku cerita dulu masa laluku ya. Jadi Kak Inem Jogja itu dulu kalau mau beli rumah harus hutang, beli motor harus hutang, beli mobil harus hutang. Karena kalau tidak hutang kita tidak bisa memiliki itu. Aku tidak munafik ya. Karena memang waktu itu aku butuh sekali buat beli rumah karena kita baru saja menikah dan sebagainya. Tapi ternyata Besti, cara hidupku atau gaya hidupku itu yang menyebabkan akhirnya aku tidak bisa melunasi hutang. Justru malah terjebak di hutang terus. Ada yang bilang dulu, kalau hutang itu bikin semangat kerja. Iya, semangat semakin kerja tetapi tidak bisa menabung banyak. Kasarane angel sugih, ya. Kemudian Besti, aku mencoba untuk merubah gaya hidupku. Aku menabung bukan untuk piknik, menabung bukan untuk gaya hidup, menabung bukan untuk membeli sesuatu yang kita inginkan, tetapi menabung untuk melunasi hutang. Ini ceritanya, Mbak Ina mendapatkan job senilai 50 juta. Kalau kalian berpikir 50 juta itu eman-eman buat bayar hutang, itu ternyata salah. Itu yang menyebabkan kalian tidak bisa lunas hutang, justru terjebak di hutang terus. Nah di situ waktu itu Kak Inem berpikir, 50 juta kalau buat bayar hutang semua, nanti habis itu kita nggak ada pegangan. Lalu gimana dong? Gimana nanti gengsi kita? Kan lumayan bisa buat beli motor, bisa buat manas-manasi tetangga, bisa buat beli gelang, buat kalung, bisa buat mamerin. Ternyata mindsetku salah sayangku. Saat aku melakukan hal seperti itu, aku tidak pernah lepas dari hutang. Lalu Mbak Inem mencoba merubah gaya hidup, ya, hidup sederhana, tidak butuh pengakuan, bahkan tidak perlu validasi. Setiap ada uang buat bayar hutang, setiap ada uang buat bayar hutang. Memang Besti, setelah bayar hutang, kehidupanku benar-benar sangat sederhana. Makan ya hanya tahu, tempe, sayuran, 25.000 sehari. 250.000 dalam 1 minggu. Tetapi apa yang terjadi? Setelah hutangku lunas, aku memang hidup benar-benar sangat-sangat sederhana. Ada rezeki datang, karena tidak ada hutang sama sekali, aku bisa menabung. Bahkan di saat TikTok Shop tutup, Mbak Inem Jogja masih bisa mampu untuk hidup nanti sampai tua. Jadi di sini, rubahlah gaya hidupmu. Jangan mementingkan gengsi, jangan mementingkan gaya hidup yang terlalu istimewa, hanya sekedar pengakuan validasi. Lunasi dulu hutangmu, barulah bergaya. Karena kalau tidak seperti itu, tidak bisa lunas. Aku merasakan bagaimana rasanya Besti di saat hutang. Saat jatuh tempo, sudah bayar. Tidur sebentar kok besok sudah jatuh tempo. Kok cepet banget seperti itu. Tapi memang Besti, aku akui apabila tidak hutang, aku tidak akan memiliki rumah, tidak akan memiliki mobil, tidak akan memiliki motor. Tetapi jujur, begitu aku merubah gaya hidup, aku bisa hidup apa adanya, sederhana, lunasi hutang. Ternyata aku bisa hidup lebih dari dahulu. Seperti itu Besti. Jadi kemarin di live streaming Kak Inem banyak yang nanya, gimana sih Mbak Inem kok bisa lunas hutang? Astungkare, Mbak Inem Jogja sampai sekarang sudah tidak ada hutang sama sekali. Ya, astungkare Besti. Jadi memang benar-benar rubahlah gaya hidupmu, hiduplah apa adanya, konsentrasilah untuk membayar hutang, dan setelah itu untuk konsentrasi gaya hidupmu. Jangan malah kebalik. Hutangmu masih banyak, kamu sibuk ke gaya, kamu sibuk ke sensasimu, gengsi, butuh pengakuan. Lunasi hutang dulu, baru gaya.